Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Pemirsa, Indonesia Business Association atau IBA bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menggelar Forum Investasi Regional Sumatera di Hotel Asia Link Batam atas dukungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Forum ini memperkenalkan Pusat Promosi Investasi Terpadu atau PPIT yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan investasi di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting BKPM, Kadin Indonesia, Wali Kota Batam, investor dari 6 negara dan 25 bupati se-Sumatera yang tergabung dalam APKASI. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perwakilan daerah untuk memaparkan potensi investasi kepada para investor secara langsung. Shanshan, Ketua IBA dalam pidatonya mengatakan acara gathering ini juga merupakan bagian dari program PPIT yang akan diadakan secara rutin untuk mempercepat realisasi investasi. Ini ada bukti komitmen dan perhatian yang luar biasa terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Terima kasih juga kepada para investor yang telah percaya dan mendukung IBA dengan meluangkan waktu datang jauh dari berbagai negara hanya untuk acara hari ini. Kantor Pusat Promosi Investasi Terpadu atau PPIT di Batam yang akan menjadi Center of Investment berfungsi sebagai konektor dan fasilitator antara kepala daerah dengan para investor. Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa dengan didirikannya PPIT ini, maka kabupaten daerah dapat menggunakan platform ini untuk berinteraksi langsung dengan calon investor sehingga para calon-calon investor mendapatkan gambaran akan potensi masing-masing daerah sebelum mengadakan kunjungan langsung untuk evaluasi. Nah, ini adalah merupakan investment forum se-regional Sumatera ya dalam kerangka untuk mempertemukan para kepala-kepala daerah untuk menyampaikan berbagai peluang-peluang investasi yang ada di kabupaten masing-masing yang dengan para calon-calon investor yang didatangkan oleh IBA. Direktur Promosi Investasi BKPM Sari Buasiahaan mengatakan dengan PPIT bisa mempermudah dan mempercepat investasi Indonesia serta dukungan kebijakan siap diberikan oleh Kementerian Investasi. Ini sungguh bagus ya, ini kegiatan yang namanya Pusat Promosi Investasi Terpadu. Ini sebenarnya memudahkan investor itu untuk datang melihat potensi tidak hanya di Batam, tapi seluruh Indonesia. Nah, untuk saat ini Asosiasi IBA ini untuk membuat koridor Sumatera saja dulu. Jadi para kepala daerah, kepala dinas di Sumatera ini hadir untuk melihat bagaimana sebenarnya peran IBA ini untuk bisa meyakinkan investor. Pusat Promosi Investasi Terpadu ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia dan mempercepat realisasi investasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboeng, TV One mengabarkan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 oleh Kodim 0410 Kota Bandar Lampung sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, terutama di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung. Para personil TNI melakukan aksi nyata dengan membangun tanggul penahan ombak yang menjadi solusi bagi warga yang kediamannya sudah 12 tahun belakangan menjadi langganan banjirop. Berikut ini kami sajikan TMMD ke-116 dengan judul Keselarasan TNI bersama Warga Bakti TNI untuk Negeri.
Selama lebih dari 12 tahun belakangan, permasalahan banjirop dan sampah selalu menghantui warga yang tinggal di daerah pesisir pantai di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Akibat musim pasang air laut yang terjadi, daerah ini selalu mengalami kenaikan muka air laut hingga ke pemukiman sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Meluapnya sampah yang dari laut ke pemukiman itu lebih kurang 30 meter itu penumpukan sampah, selebihnya 100 meter itu terjadi genangan air, Pak. Melihat besarnya masalah yang selalu menghantui warga yang tinggal di daerah pesisir pantai, Kodim 0410 Kota Bandar Lampung melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 melakukan aksi nyata dengan membangun tanggul penahan ombak sepanjang 150 meter di daerah tersebut. Merupakan obat penyembuh luka lama yang selalu menghantui warga setiap tahunnya. Dengan kehadiran tanggul yang dibangun oleh personel TNI bergotong royong dengan warga sekitar dapat membuat masyarakat yang tinggal di pesisir pantai tenang dan damai karena ombak yang membawa sampah tidak lagi masuk ke pemukiman atau masuk ke rumah ketika musim pasang air laut. Pada program TNI Manunggal Membangun Desa ke-116 ini, Kodim 0410 Kota Bandar Lampung memang menargetkan diri dapat membantu memberikan solusi secara langsung, baik bentuk fisik dan non-fisik bagi warga tinggal di daerah pesisir pantai. Kalau di sini banjirop itu yang menjadi sekali setelah 12 tahun ini lah bukan. Nah, terus itu ada setiap tahun itu terjadi sering 2 kali lah. Yang terbesar itu pada bulan Desember. Melalui TMMD ini, mimpi warga satu persatu mulai terwujud. Angan warga hidup damai terbebas dari banjirop serta infrastruktur yang layak mulai menjadi nyata. Dan sekarang kita berada di salah satu lokasi, yaitu kita pembuatan talut penahan ombak yang alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan bersama-sama antara TNI, Polri, dan warga masyarakat. Adapun yang melatar belakangi kita membangun talut penahan ombak ini, memang kawasan di sekitar sini itu selalu menderita yang namanya banjirop, yaitu air laut yang masuk ke daratan. Itu kurang lebih bisa dikatakan 1 tahunnya ada 2 kali. Yang mana ya ini sangat-sangat mengganggu aktivitas masyarakat, karena informasi dari masyarakat maupun dari aparat Babinsa itu bisa sampai 50-100 meter ke daratan banjirop, yaitu air laut dan masnya dengan membawa sampah. Untuk harapan kami tentunya selaku Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, semoga dengan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-116 di wilayah
Kodim 040 Kota Bandar Lampung. Yang paling utama tentunya semoga manunggalan antara TNI dan rakyat, baik Angkatan Darat, Laut, Udara, dan juga kepolisian itu akan semakin meningkat karena hal ini tentunya merupakan modal dasar bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kami sangat berharap bahwa hasil dari pelaksanaan TNI ini baik fisik maupun non fisik dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung pada seluruh warga masyarakat, utama yang ada di Kelurahan Panjang Utara, Panjang Tui. Dan manfaat ini tidak hanya dirasakan saat ini, namun juga sampai dengan masa yang akan datang. Melalui TMMD ini, mimpi warga satu persatu mulai terwujud. Angan warga hidup damai, terbebas dari banjirop, serta infrastruktur yang layak mulai menjadi nyata. TMMD kini tak hanya meninggalkan bangunan fisik saja. Program TNI ini juga mampu meninggalkan jejak sejarah baru bagi warga setempat. Sebuah jejak di mana warga kini sudah bisa menjalani hidup damai tanpa ada kekhawatiran hidup berdampingan dengan alam. Inilah bukti bahwa TMMD adalah keselarasan TNI bersama warga. Bakti TNI untuk negeri. Pada TMMD ke-116 tahun anggaran 2023, Kodam 2 Sriwijaya melaksanakan operasi Bakti TNI ini di 5 wilayah, yaitu Kodim 0425 Seluma, Kodim 0420 Sarulangun Bangko, Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, Kodim 0418 Palembang, dan Kodim 0431 Bangka Barat. Saya bangga dan mengapresiasi kerjasama TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat yang turut mensukseskan TMMD ke-116 ini. Saya berharap semoga TMMD ke-116 ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong sehingga dapat membantu percepatan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kemenunggalan TNI dengan rakyat. Serta semoga sinergitas lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Selalu semangat, Sriwijaya! Terima kasih Pak TNI menjadi bangunnya tanggul di pinggir laut. Banjirop tidak pernah masuk ke rumah saya lagi dan sama-sama bersih. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri wisuda Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Universitas tersebut merupakan satu-satunya universitas di Lampung Utara yang mampu mencetak lulusan terbaik guna memajukan daerah. Sebanyak 331 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara dari 10 program studi menjalani proses wisuda di lapangan Sports Center kampus setempat pada Rabu 7 Juni 2023. Acara wisuda ini disaksikan staf pengajar, Forkopimda, pejabat daerah, mitra bank, serta orang tua wisudawan dan wisudawati. Ada juga Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Amika Wardana, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Fansyuri Dwi Putra, serta pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung diwakili Marzuki Nur. Rapat senat terbuka luar biasa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dipimpin Rektor Sumarno. Sebanyak 331 mahasiswa di wisuda terdiri dari 164 sarjana pendidikan, 157 sarjana hukum, 3 sarjana ilmu komunikasi, 5 sarjana pertanian, dan 2 sarjana peternakan. 3 mahasiswa menjadi wisudawan teladan tingkat universitas yaitu Alvina Susanti, Prodi PBSI, Yusnia Tri Mulyani, Prodi PBSI, dan Ayu Sri Endayani, Prodi NTPT. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi saat ini memiliki 12 program studi. Sejauh ini baru meluluskan sarjana 10 program studi. Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi merupakan satu-satunya universitas di Lampung Utara. Perguruan tinggi ini mampu mencetak lulusan terbaik guna memajukan daerah. Kesempatan pertama, secara khusus saya mengucapkan selamat dan penghargaan kepada 331 wisudawan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Secara khusus saya mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para wisudawan dan wisudawati
yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini. Semoga momentum ini dapat menjadi motivasi tersendiri dalam berjuang bersama alma mater Universitas Muhammadiyah Kota Bumi untuk semakin berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Beragam kegiatan digelar guna menyukseskan perayaan Hari Ulang Tahun Media Online hetanews.com yang ke-9. Acara yang dipusatkan di Sekolah SMA Budi Mulia Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ini berlangsung selama 2 hari mengusung tema Putih Abu-Abu. Di hari ulang tahun media online hetanews.com yang ke-9, panitia menggelar berbagai kegiatan, diantaranya fashion show tingkat pelajar, Mobile Legend, dancer, hingga pertandingan eksibisi sepak bola antara tim kesebelasan wartawan Kota Pematang Siantar melawan tim kesebelasan Polres Simalungun, juga antara tim Polres Pematang Siantar melawan tim Pemkab Simalungun. Acara yang digelar selama 2 hari berturut-turut ini berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Puncak acara kemudian dikemas dengan acara talk show yang dipandu pemilik media hetanews.com, Bongsu Pakpahan, dengan menghadirkan sejumlah entrepreneur dan para pengusaha muda asal Siantar yang telah sukses di Kota Medan hingga Jakarta. Kehadiran para pengusaha muda ini guna memberikan edukasi dan trik jitu menjadi pengusaha sukses di era digital kepada para pengusaha UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang hadir dalam kegiatan ini. Penampilan apik sejumlah artis-artis lokal Kota Pematang Siantar dan panggoaran menambah hiburan dan kemeriahan acara. Pemotongan tumpeng dan pembagian hadiah dan trofi bagi para pemenang perlombaan pun menjadi kegiatan yang dinanti bagi setiap peserta pemenang lomba. Kegiatan ini juga dihadiri Kajari Kabupaten Simalungun Irfan Hergianto dan Denpom 11 Pematang Siantar Mayor CPM Junilham Sitorus, Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Banuara Manurung, perwakilan Polres Simalungun, Kejari Pematang Siantar dan sejumlah tamu undangan lainnya. Pemret hetanews.com Rahayu menyebutkan di perayaan hari ulang tahun hetanews.com ke-9, semoga menjadi media yang dapat menginspirasi dan menghibur masyarakat, serta semakin dicintai mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Hetanews ke-9, kami telah mengadakan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya fashion show untuk tingkat SD, TK, dan tingkat remaja. Juga kami telah melaksanakan turnamen Mobile Legend, pertandingan sepak bola eksibisi antara Polres melawan wartawan, Pemko melawan Pemkab. Juga kami telah mengadakan dancer. Ini semua untuk adik-adik kita, anak didik, karena sesuai dengan tema kita Putih Abu-Abu. Apa yang menjadi harapan di hari ulang tahun yang ke-9 Hetanews ini, Kak? Harapannya Hetanews semakin menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur pembacanya, semakin dicintai masyarakat dan bermitra dengan semua jajarannya. Terima kasih. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2023 lalu, Tambang Emas Martabe PT Agincourt Resources atau PTAR melakukan penanaman 130 pohon secara simbolis di lokasi tambang Martabe. Ratusan karyawan perusahaan PT Agincourt Resources melakukan penanaman pohon di lokasi tambang emas Martabe sebanyak 130 pohon secara simbolis di lokasi tambang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan tahun 2023,
PT Agincourt Research atau AR menargetkan akan melakukan penanaman 6.250 pohon di lokasi tambang emas Martabe. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertema Beat Plastic Pollution merupakan langkah awal dalam meningkatkan peran semua pihak, baik masyarakat, dunia pendidikan, pemerintah, pengusaha, dan industri untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik. PT AR berhasil meningkatkan volume daur ulang sampah plastik pada 2022 hingga 64% dibandingkan tahun sebelumnya dan mampu menurunkan volume sampah residu yang ditempatkan di TPST Aiksi Rara sebesar 11%. Data ini menunjukkan upaya besar PT Agincourt Research, pengelola tambang emas Martabe, dalam mengolah sampah plastik secara mandiri melalui fasilitas pemilahan sampah. Simbolis ya, setiap tahun tentunya kita melakukan peringatan acara lingkungan hidup sedunia. Ada banyak events juga yang kita lakukan di sekitar hari ini, tapi memang hari ini secara simbolis kita menanam 130 pohon di lokasi ini di Sabardam. Tentunya kita akan terus ya, bukan hanya di lokasi ini dan bukan hanya 130 pohon. Tahun ini kita rencana akan nanam setidaknya 6.250 pohon di tambang Martabe. Beat Plastic Pollution saya pikir tema yang sangat relevan saat ini ya. Banyak sekali sampah plastik yang kita produksi secara umum di masyarakat. Kami di PT AR juga sudah banyak melakukan hal untuk mengurangi sampah plastik. Misalnya kami sekarang sudah tidak mengizinkan botol air mineral beredar di tambang Martabe kecuali untuk tamu-tamu atau ada event seperti ini. Memang kami percaya tema untuk mengalahkan polusi plastik itu sangat relevan untuk kita semua saat ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Hirianto, TV One mengabarkan. Jalan Nasional Batu Jomba di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang menghubungkan Tapanuli Selatan, Medan, dan Padang, Sumatera Barat rusak berat. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengaku daerah ini merupakan daerah patahan aktif. Beginilah kondisi kerusakan Jalan Nasional Batu Jomba di Desa Luat Lomba, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kerusakan jalan nasional ini sudah berlangsung lama. Kondisi jalan yang sudah tak beraspal dan tidak dilengkapi lampu penerangan jalan umum mengharuskan para pengemudi yang melintas di jalur tersebut harus ekstra hati-hati saat melintasi jalur ini di malam hari. Kerusakan Jalan Nasional Batu Jomba ini sudah berlangsung lama meski upaya perbaikan jalan terus dilakukan pemerintah pusat. Namun badan jalan yang merupakan daerah patahan akan kembali anjlok hingga mengakibatkan mulai dari kecelakaan, kendaraan terbalik, kemacetan, dan tidak bisa dilalui kendaraan jika musim penghujan tiba. Saat musim penghujan tiba, sejumlah kendaraan yang mencoba nekat melalui jalur ini akan terjebak macet. Para pengguna jalan berharap agar Jalan Nasional Batu Jomba menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurut salah seorang warga, Ahmad Afandi Lubis, kondisi kerusakan Jalan Nasional sudah berlangsung lama. Dirinya berharap perhatian Presiden Joko Widodo agar segera melakukan upaya perbaikan jalan yang menyebabkan para petani akan kesulitan mendistribusikan hasil bumi mereka ke pasar Sipirok. Berapa lama jalan ini kondisinya seperti ini? Ya, saya lalui ini berhari-hari, bertahun-tahun, sudah cukup lama lah. Cukup lama ya, Bang? Beginilah keadaan jalan Kecamatan Sipirok. Harapan kita, Bang? Harapan kami kepada Bapak Presiden, semoga Bapak Presiden mendengarkan keluhan masyarakat Kecamatan Sipirok agar jalan ini segera diperbaiki. Lantaran ini jalan nasional, masyarakat pun sangat mengeluh karena hasil bumi tidak dapat diangkut ke pasar Sipirok. Dari luar kota kita milmonya satu. Sementara itu, menurut pengakuan salah seorang pengguna jalan, Turman Manalu, sejak tahun 1990 dirinya melalui jalan ini dan telah berulang kali dilakukan perbaikan, namun terus kembali rusak. Dirinya berharap agar pemerintah dapat melakukan upaya perbaikan jalan Batu Jomba ini.
Ini Bang. Oke. Ya, sering kita melintas ini sudah dari tahun 90. Gimana? Seperti apa kondisi jalan ya Bang? Kondisi jalan ini terus seperti ini, sudah diaspal, anjlok lagi. Diaspal, anjlok lagi. Harapan kita Bang? Harapan kita bagaimana ini, kenapa tidak bisa dibaguskan ini? Harapan kita ya supaya bagus. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parindungan Pasaribu mengatakan, Jalan Nasional Batu Jombang berada di area patahan aktif dan menurut data akan mengalami penurunan sebanyak 24 mm per tahunnya. Untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan, Pemda Tapanuli Selatan akan mengalihkan jalur lain untuk kendaraan truk agar tidak melintasi jalur ini saat kondisi jalan mengalami kerusakan. Kalau dibilang sampai sekarang, terakhir kemarin itu sudah kita konsolidasi dengan pemerintah atasan, balai besar pelaksana jalan itu sudah diperbaiki. Ya boleh dibilang sudah lama. Begitu viral kita terus koordinasi sebelum hari raya, setelah hari raya. Kita koordinasi terus Mbak, bahwa jalan itu memang benar relatif ada di area patahan yang aktif, patahan Euro-Asia sama Indo-Australia. Menurut datanya ada 24 mm per tahun penurunannya, jadi itu sangat aktif jalannya Mbak untuk ini turun naiknya Mbak. Ya seperti yang disampaikan tadi itu merupakan daerah dengan aktif Mbak. Ruas jalan Sipirok sampai ke Tapan Utara itu benar-benar yang aktif. Datanya ada 24 mm sampai 25 mm per tahun penurunannya Mbak. Namun kalau untuk ya terkait truk dan kendaraan itu, begitu ada kondisi kerusakan, kita sering sekali memberikan himbauan pada pengguna jalan Mbak untuk mengalihkan jalan tersebut tidak melalui jalan yang di ruas Batu Jombang Air Latong ini Mbak. Sebenarnya sangat bisa, kita kan ini ruas jalan nasional, kita secara aturan sifatnya koordinasi ke pemerintah atasan, kita bermohon untuk diperhatikan jalan ini Mbak, lebih aktif lagi. Kemudian kita juga pernah lakukan penimbunan jalan yang sifatnya darurat, bahkan yang terakhir sebelum lebaran kemarin kita betul-betul memperhatikan karena kita pahami ini jalan yang merupakan akses langsung Mbak, antar provinsi, ibu kota provinsi dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara Mbak. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Didi Irianto, TV One mengabarkan. Melalui surat keputusan Gubernur Kepri, kini kawasan Kota Kijang di Kabupaten Bintan telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis wisata di Kepulauan Riau. Menjadi kawasan strategis wisata, Kota Kijang menawarkan sejumlah objek wisata, diantaranya adalah taman bermain serta wisata kuliner khas, yaitu otak-otak. Kota Kijang, salah satu kota tua di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, kini semakin ramai dikunjungi wisatawan, khususnya wisatawan lokal. Sejumlah destinasi wisata dapat ditemui jika berkunjung ke Kota Kijang yang juga terkenal dengan wilayah pertambangan bauksit pada zaman dahulu. Taman Kota Kijang dan Taman Kolam Air Mancur yang terletak di pusat Kota Kijang adalah dua tempat wisata bermain dan bersantai yang ramai dikunjungi, terutama pada petang hingga malam. Selain wisata taman bermain dan kolam air mancur, yang tak kalah menariknya jika berkunjung ke Kota Kijang adalah wisata kuliner di Kampung Otak-Otak Sungai Enam. Hampir setiap hari, apalagi akhir pekan, Kampung Otak-Otak Sungai Enam selalu ramai dikunjungi untuk sekedar mencicipi kuliner khas otak-otak. Sedikitnya terdapat 3 jenis otak-otak yang dijajakan di sepanjang jalan kampung, yaitu otak-otak berbahan ikan,
sotong atau cumi, serta otak-otak tulang yang menjadi unggulan di Sungai Enam Kijang. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Sungai Enam kini telah ditetapkan sebagai desa wisata kuliner di Kepri dan menjadi bagian kawasan strategis wisata di Bintan. Sungai Enam itu cukup terkenal otak-otaknya, maka kita jadikan itu desa wisata kuliner. Nanti kita dorong juga dengan kuliner-kuliner tradisional yang lain. Sehingga ada desa wisata yang mereka kunjungi, ada relief Antam yang saya kira kalau turis-turis Jepang nanti ada yang datang, mereka bisa juga ke sana. Karena sejarah Antam itu tak lepas dari Jepang di masa lalu ya, karena ekspor uji boksit dulu saya kira belasan tahun atau puluhan tahun tuh Jepang. Kedepan pemerintah Provinsi Kepri berencana akan melakukan berbagai strategi agar kawasan wisata Kota Kijang tak hanya menjadi destinasi wisata lokal, namun berkembang menjadi destinasi wisata Nusantara dan mancanegara. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Bertemakan Sehat Berprestasi, Bangga untuk Negeri, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan menggelar Disnatalis ke-22 dan Orasi Ilmiah 2023. Bertujuan mencanangkan tonggak sejarah dalam menentukan transformasi, Poltekkes Medan menargetkan unggul, kompetitif, dan profesional. Hal inilah menjadi alasan digelarnya Disnatalis ke-22 dan Orasi Ilmiah 2023. Kegiatan Disnatalis ke-22 dan Orasi Ilmiah 2023 ini digelar di Gedung Auditorium Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Jalan Jaben Ginting, kilometer 13,5, Kelurahan Laucih, Medan Tuntungan, Selasa 30 Mei 2023 kemarin. Gelaran Disnatalis ke-22 dan Orasi Ilmiah pada tahun ini mengusung tema Sehat Berprestasi, Bangga untuk Negeri. Tampak dalam agenda kegiatan ini disaksikan langsung oleh RR Sri Arini Winarti Rinawati SKM MKEP, Direktur Poltekkes Medan Yeti Syahriani SSKM MKes, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Direktur Poltekkes Medan periode 2014-2018 dan 2018-2022, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, perwakilan pejabat Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia, pejabat perangkat pemerintahan daerah, kepala jurusan di lingkungan Polkesmed, Ketua Ikatan Alumni Polkesmed, BEM Polkesmed, dan tamu undangan lainnya. Dalam gelaran ini tak hanya diisi dengan kata sambutan dan orasi ilmiah dari beberapa narasumber, gelaran ini juga diramaikan dengan tarian daerah dan lagu persembahan dari paduan suara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Di sela acara, Direktur Poltekkes Medan bersama tamu kehormatan melakukan potong tumpeng sebagai bentuk syukur atas suksesnya acara Disnatalis ke-22 dan diharapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan lebih sukses dan lebih baik ke depannya. Dalam kesempatan yang sama pula, Bank Syariah Indonesia menyerahkan secara simbolis bantuan dana beasiswa mahasiswa kurang mampu dan berprestasi senilai 50 juta rupiah. Dalam hal ini Poltekkes Medan mencanangkan bahwa saat ini tonggak sejarah dalam menentukan transformasi Poltekkes Medan menuju unggul, kompetitif, dan profesional. Dalam hal ini kita melanjutkan dari kepemimpinan terdahulu sesuai dengan Renstra dan Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Medan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bisa menempatkan tenaga kesehatan baik itu di tingkat regional Sumatera Utara maupun nasional seluruh Indonesia, maupun bisa penempatan lulusan ke luar negeri. Harapan ke depan atas terselenggaranya acara ini, Disnatalis merupakan tonggak sejarah atau sebuah wadah dalam momentum rebranding setiap tahunnya untuk menjadi lebih baik. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PT XL Axiata Tbk melalui XL Axiata Business Solution menghadirkan XL1 Bis untuk mendukung bisnis usaha kecil dan menengah UKM. XL Axiata Business Solutions memperkenalkan XL1 Bis kepada pelaku UKM di Kota Medan pada Kamis 25 Mei 2023. Hadir dalam acara ini, Group Head Regional Enterprise Account XL Axiata, R. Wicaksono, Group Head Enterprise Product dan Marketing XL Axiata, Syarif Lukman Mahfuz, Group Head XL Axiata West Region, Desi Saridewi, dan Co. Majo Indonesia, Audia Harahap. Berbagai segmen para pelaku UKM juga hadir dalam acara XL1 Bis, mulai dari restoran, toko, apotek, salon, bimbel, penginapan, dan lainnya.
Hadir juga dalam acara ini bisnis coach Hendrik Ronald untuk memberi motivasi dan kiat bisnis kepada para pelaku UKM yang hadir. Dengan menggunakan paket XL1 BIS, pengelola UKM juga bisa mendapatkan tambahan manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis melalui pemanfaatan aplikasi ERP untuk UKM dengan fitur yang lengkap, seperti kasir online dan inventory, akunting, toko online, serta pengelolaan karyawan, termasuk pencatatan absensi hingga pencatatan komisi. Saat ini tersedia 2 pilihan paket XL1 BIS yang bisa pelanggan UKM miliki, yaitu paket XL1 BIS Starter dan XL1 BIS Prime, dengan biaya berlangganan per bulan mulai dari Rp419.000 saja. Masing-masing paket memberikan manfaat kecepatan akses internet, kuota data bersama, yang bisa dibagi ke sejumlah nomor prabayar XL. Pelanggan juga akan mendapatkan gratis menelpon dan kirim SMS ke sesama pelanggan XL dan Axis, serta akses ke aplikasi Majo. Hari ini kita berkesempatan untuk memperkenalkan produk baru kita, XL1 BIS, yang merupakan layanan fiber optik internet berkecepatan tinggi hingga 300 Mbps yang dikhususkan untuk segmen UMKM di Indonesia. Tujuannya adalah bersama-sama memperkenalkan produk XL1 BIS untuk UMKM supaya semua UMKM dapat merasakan digitalisasi yang lebih baik. Harapannya semakin banyak UMKM yang melek digital, mendigitalisasi bisnisnya, dan tentunya memakai layanan XL1 BIS. Bagi pelaku UKM yang berminat berlangganan XL1 BIS dapat menghubungi call center 24 jam dengan nomor 820 khusus XL dan 021 5795 9817 selain XL. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Wakil Komandan Korps atau Wadankor Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo meresmikan markas komando pasukan Brimob 1 Polri di Binjai, Sumatera Utara. Kehadiran pasukan Brimob 1 Polri bertujuan untuk menanggulangi pencegahan tindak kejahatan dengan skala intensitas tinggi di Pulau Sumatera. Peresmian markas komando pasukan Brimob 1 Polri berlangsung di lapangan Mako Pasukan 1 Kor Brimob Polri di Kota Binjai, Sumatera Utara. Upacara apel peresmian dan penempatan pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo selaku Inspektur Upacara. Markas Komando Pasukan Brimob 1 Polri bertugas di bagian barat dan membenahi 4 resimen, yakni Resimen Pelopor, Resimen Gegana, dan juga berperan sebagai pembina teknis 10 satuan Brimob Polda di wilayah Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung, di mana markas Komando Pasukan Brimob 1 berkedudukan di Kota Binjai, memiliki kekuatan berjumlah 12.000 pasukan polisi istimewa atau personel Brimob, dan dipimpin oleh Komandan Pasukan Brigjen Pol Firly Ruspang Samosir yang langsung di bawah pimpinan Kakor Brimob Polri. Wadankor Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo dalam sambutannya mengatakan, keberadaan markas Komando Pasukan Brimob 1 Polri di lokasi X Batalion A Brimob Polda Sumut bertujuan untuk menanggulangi pencegahan tindak kejahatan dengan skala intensitas tinggi dan melaksanakan kegiatan operasional pengamanan agenda nasional tahun 2024 dan internasional. Tugas pokoknya adalah pas 1 ini untuk menanggulangi kejahatan intensitas tinggi dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian lainnya sebagai pelaksanaan tugas pokoknya. Untuk wilayahnya terbentang dari Aceh sampai dengan Lampung. Untuk markas komandonya ini berada di Sumut untuk tahap awal. Nanti akan ada juga pengembangan kesatuan di bawah daripada PAS terdiri dari 4 resimen pelopor dan 4 resimen gegana. Dari Binjai, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Medan diwarnai dengan aksi penyerahan dan penanaman bibit pohon kepada ratusan warga di Kecamatan Medan Marelan. Kegiatan ini melibatkan lintas stakeholder, yaitu Yayasan Rumah Mawar Indonesia, Karang Taruna Rengas Pulau, Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Medan, serta Ikatan Alumni Kehutanan USU. Penyerahan dan penanaman bibit pohon kepada ratusan warga ini berlangsung di Jalan Datuk Rubiah, lingkungan 30, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
Gagasan ini sebagai upaya edukasi kepada warga akan pentingnya menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri. Selain penyerahan 300 bibit pohon kepada warga, mereka juga dibekali pemahaman akan pentingnya melestarikan lingkungan melalui talk show bertema Aksi Kolaborasi Generasi Muda untuk Kehidupan yang Berkelanjutan. Komunitas itu mengolah sampah, khususnya sampah plastik menjadi barang-barang bernilai ekonomis, mendaur ulang, merecycle. Kebetulan kita teman-teman ada beberapa di sini dan aktivis. Rata-rata di Rumah Mawar ini aktivisnya beda-beda konsen sebenarnya. Yang ada di sini mau tanya-tanya lagi sama saya atau mau sharing-sharing lagi sama saya, boleh, saya dengan amat senang. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan ini diharapkan agar penanaman pohon dengan melibatkan warga langsung menjadi trigger untuk menjaga keseimbangan alam. Talk show ini menghadirkan 3 narasumber, diantaranya aktivis lingkungan dari Yayasan Rumah Mawar Indonesia, Mawarni Putri, Dr. Manda Dwi Wayani Bastari, akademisi sekaligus anggota Karang Taruna Rengas Pulau, dan M. Rafiq Akbar, selaku Precious Plastik Medan DPP Ikatan Alumni SMA 3 Medan. Oke, sekali lagi. Hari ini dalam rangka lingkungan hidup sedunia, Rumah Mawar Indonesia bersama dengan Karang Taruna Rengas Pulau, Ikahut Sumut, alumni Negeri 3 Medan melaksanakan penanaman pohon buah di lingkungan Rengas Pulau. Harapannya kita dari Rumah Mawar Indonesia, kegiatan ini bisa terus dilakukan dan juga pohon-pohon yang akan kita tanam ini bermanfaat buat banyak orang, banyak masyarakat, terutama masyarakat di Rengas Pulau. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan penyelamatan lingkungan. Momen ini juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan pencapaian dan terus melanjutkan tekad dalam mengatasi tantangan kerusakan lingkungan hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wadasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.